sore kawan-kawan pemirsa Sinar Harapan dan Bergelorela. Pada sore hari ini kita punya kesempatan untuk ketemu dengan Ibu Siti Fadila, Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2004 sampai 2009. Sore hari ini kita akan mengetahui penjelasan Bu Siti Fadila tentang dampak daripada booster pada penyakit jantung. Selamat sore Ibu, senang sekali bisa bertemu dengan Ibu pada sore hari ini. Ini begini Bu, ini pemerintah sekarang masuk dalam program agar seluruh masyarakat kita itu mendapatkan booster atau vaksinasi yang ketiga. Banyak catatan-catatan dari luar yang dikumpulkan oleh para ahli bahwa booster itu membawa dampak pada kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah dampaknya pada penyakit jantung. Ibu bisa tolong jelaskan apa hubungannya antara booster dengan penyakit jantung yang dialami oleh masyarakat yang habis divaksin? Oh ya, itu memang ada isu itu, dan lebih baik saya jangan yang terkenal ya, itu adalah miokarditis. Ya. Miokarditis itu adalah radang jantung, di mana otot jantung itu kena radang, sehingga pompanya akan buruk dan angka kematiannya cukup tinggi. Hal ini diketahui pertama kali di Israel. Israel menengarai ada sekian orang terpapar oleh miokarditis itu setelah suntik vaksin mRNA yang waktu itu yang dipakai oleh Pfizer dan Moderna. Dan kira-kira setelah hari ketiga sampai kelima timbullah gejala itu. Gejalanya seperti sesek, berdebar-debar, kadang-kadang panas, dan kemudian ada gangguan di dada. Demam termasuk ya? Dan waktu itu ya kadang-kadang demam, kadang-kadang tidak. Dan pada waktu itu mensuatlah kabar itu sangat terkenal waktu itu tahun 2021. Dan setelah itu dilakukan suatu penelitian yang meluas di beberapa negara, banyak sekali negara, dari Amerika sampai New Zealand sampai mana-mana. Terus bisa dikumpulkan sampai 300 pasien yang menderita miokarditis setelah disuntik booster. Dan biasanya ternyata setelah disuntik kedua, jadi 1-2 harus booster kan, berarti suntikan ketiga. Dan itu biasanya yang terkena adalah umur 29 sampai 39 tahun. Dan gejalanya dari sekian ratus orang itu dikumpulkan, yaitu gejala seperti flu juga ada, kemudian berdebar-debar, kemudian sesek, capek, lelah sekali, dan kemudian untuk menegakkan diagnosisnya adalah meningkatnya enzim troponin. Enzim troponin itu, lah ini kerja untuk jantung. Jadi kalau ada gejala begini ini pasti dokter jantung akan menuju ke sana dan akan memeriksa troponin. Dan troponin ini adalah kuncinya. Kalau troponinnya meningkat, jadi dia kena miokarditis nih gitu. Troponinnya meningkat, dia ada riwayat disuntik vaksin dan sebagainya itu. Nah kemudian dilihat ECG-nya. Jadi itu clue-nya untuk miokarditis pada pasca pemberian booster. Tapi itu kejadiannya cukup jarang, yaitu kira-kira ada yang mengatakan 13/100.000, ada yang mengatakan 17/100.000. Nah kalau 100.000 itu, kalau Indonesia 200 juta yang disuntik dengan mRNA, itu bayangkan saja kalau 17 orang per 100.000, kira-kira ada berapa orang? Kira-kira ada 34.000 saya kira, 34.000 atau 340.000 yang yang kemungkinan akan terkena miokarditis. Dan kalau miokarditis ini diobati secara cepat, ketahuan secara dini, maka dia akan bisa sembuh. Dia bisa akan recovery, itu 90%. Jadi juga jangan takut, itu bisa sembuh kok. Tetapi diagnosa harus cepat-cepat ditegakkan.
Lah ini yang menjadi concern saya. Ini pasiennya harus tahu, yang nyuntik juga harus tahu. Kalau pasiennya itu tidak tahu, dikiranya cuma sesak-sesak dikasih obat sendirilah, inilah, udah tidur aja. Ada juga yang bisa recovery, ada juga yang tidak. Nah, makanya untuk pengetahuan ini hendaknya disebarkan kepada masyarakat, karena itu sudah suatu keniscayaan kalau memang mau booster, maka itu adalah satu kemungkinan side effect-nya. Jadi Bu, untuk para masyarakat kita yang nanti akan melakukan booster atau vaksinasi ketiga, apa yang harus menjadi perhatian dia setelah dia mendapatkan vaksinasi itu? Nah, bagi si pasien yang mendapatkan suntikan, kalau Anda merasa sesak napas, kalau Anda merasa berdebar-debar, Anda merasa lelah dan lemah, saat itu cepat-cepat konsultan ke dokter jantung. Dokter jantung akan sudah mempunyai protapnya bahwa dia akan bisa troponinnya maupun ECG-nya. Jadi dengan troponin dan ECG akan ketahuan bahwa oh ini jantungnya membengkak, oh ini jantungnya sedang sakit. Dan pompa jantungnya dengan ekokardiografi juga kelihatannya menurun kira-kira hanya 50%-nya. Tapi kalau ini bisa diobati secara dini cepat-cepat, maka bisa diatasi. 90% sembuh. Yang penting adalah si penderita itu tahu bahwa ini saya harus ke dokter jantung. Nah ini saya harus ke dokter jantung. Nah itu yang penting itu. Bagi si petugas untuk nyuntiknya juga harus hati-hati. Hati-hatinya itu ya tanyalah ada penyakit apa, ada komorbid apa, dan kalau bisa ada catatan medisnya. Nah ini yang kita nggak punya. Memang kebijakan kita meningkatkan booster lagi ini memang suatu kebijakan yang mau nggak mau ya. Mengapa itu? Kira-kira menurut Ibu apa yang karena diperintahkan oleh WHO, itu organisasi kesehatan dunia yang mengatakan bahwa setiap negara itu harus lebih dari 50, at least 50% harus sudah booster. Padahal tidak ada penelitian yang mengatakan bahwa dengan booster itu akan mengurangi atau akan melindungi dari penularan, enggak, akan menyembuhkan, enggak. Itu Fauci loh yang ngomong. Baik, Fauci ini siapa Ibu ya? Apa? Anthony Fauci ini siapa? Anthony Fauci itu kan dia dokter kepresidenan di Amerika sana, dan dialah dalangnya semua ini ya, maksudnya dia ada di belakang ini dan dia sebagai ilmuwannya lah dalam COVID ini. Nah dari itu makanya itu sebenarnya dia sudah mengatakan bahwa sebetulnya tidak bisa melindungi dari penularan, tidak bisa melindungi dari penyakitnya. Dia hanya berharap bisa melindungi dari kemungkinan kematian karena terserang COVID kembali. Ini pun belum ada datanya. Jadi sebetulnya kenapa kita mesti di booster? Itu suatu pertanyaan yang sampai sekarang belum bisa dijawab. Kecuali nurutin Pak Tedros gitu, nurutin Pak Tedros dong, kita 50%, padahal kita baru 24%. Nah oke, kita win-win solution. Oke, kalau memang pemerintah tidak mau bisa harus nurutin WHO untuk 50%, maka oke, pilihlah pasien yang pas, yang tidak ada komorbid, yang dan sebagainya. Dan pengawasannya setelah disuntik juga ketat. Mudah-mudahan semua terselamatkan, karena ada yang aneh dari booster kita itu, dosisnya cuma separuh. Maksudnya dosisnya separuh bagaimana? Nggak tahu. Dosisnya separuh aja, karena supaya rata gitu. supaya banyak teman. Nah, dosisnya cuma separuh. Katanya yang sudah kemarin ya, booster itu dosisnya cuma separuh dan sebagian sudah expired.
Jadi vaksin Bagaimana efek separuh dosis ini pada manusia belum pernah diteliti di dunia. dan Kalau orang barat saya juga nggak akan mau. Tapi kita ya nggak apa-apa lah ya, daripada tidak separuh nggak apa-apa gitu. kalau expired apa dampaknya Bu kalau misalnya Nggak tahu. tidak vaksin? Nggak tahu. Ya nanti kita lihat dampaknya apakah itu menjadi zero impact ataukah malah nolong dari yang ya kita jalani aja, dan mudah-mudahan yang memang tidak mempunyai komorbid silakan booster agar supaya setelah 50% pasti WHO akan memberikan sertifikat pada Indonesia endemik. Oh, Jadi sebelum itu tidak boleh, tidak harus pandemi. Untuk bisa lepas dari pandemi, maka booster itu harus 50%. Ya. Jadi booster ini kan sudah wajib ya, diwajibkan oleh pemerintah kita, dan seluruh masyarakat kita harus melatih booster. Intinya adalah masyarakat harus tahu kalau dia mendapatkan gejala-gejala tertentu, dia tahu bagaimana menghadapinya, seperti Ibu katakan tadi ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata booster ini juga belum cukup dan pandemi masih terus berlangsung? Apakah nanti akan ada booster? Ya, itu WHO itu mengatakan kalau kita itu sudah memenuhi syarat di atas ke bawah. Sudah berapa yang 2 kali vaksin, berapa itu sudah semua memenuhi syarat kecuali 1 booster. Boosternya itu kita belum bisa 50%, baru 24 kalau nggak salah. Nah, ini syarat dari WHO. Kalau yuk bisa 50% itu tak anggap endemik gitu. Kalau sudah endemik artinya tidak akan ada virus-virus lagi. Oh, belum tentu. Endemik bukan berarti tidak ada pasien. Endemik itu ada pasien, tapi pasiennya aman. Endemik itu ada pasien, tapi pasiennya aman, ada obatnya, infrastrukturnya juga sudah siap gitu. Jadi salah kalau kita membayangkan endemik itu tidak ada pasien, itu salah. Pasiennya tetap ada, tapi tidak banyak dan semuanya tidak ada yang mati gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat kita. Terima kasih kembali Pak Web, dan mudah-mudahan bermanfaat ya bagi masyarakat semua yang sedang mendengarkan. Demikianlah para pemirsa Sinar Harapan dan Bergeloralah. Kita sudah mendapatkan penjelasan dan arahan-arahan dari Ibu Siti Fadila. Jadi jangan pernah takut untuk di booster, karena kita sudah tahu apa yang harus dilakukan jika kita menghadapi berbagai macam gejala akibat booster. Sampai bertemu di lain kesempatan.